Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat 2 Ramadan 1444 Hijriah. Di pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mentadabburi salah satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, di mana memang secara spesifik, secara khusus di bulan Ramadan ini kita sangat amat dianjurkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas interaksi kita bersama dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, dan berjuang untuk mengaplikasikannya serta mengajarkan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Kualitas dan kuantitas amalan kita terkait dengan Al-Quran sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mestilah kita tingkatkan sepanjang bulan Ramadan. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan senantiasa memudarasah Al-Quran, mempelajari Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada pada hari yang kedua dan Ruas TV telah membuat program tadabbur Al-Quran setiap harinya, dan di setiap hari itu berpindah juz. Kita di hari kedua berarti kita akan memilih satu di antara sekian ayat-ayat di dalam juz 2 itu untuk kita tadabburi secara bersama-sama. Harapannya ma'asyarul muslimin bahwa setiap pemirsa di hari ini sebelum terbenamnya matahari telah menuntaskan membaca satu juz di juz kedua ini. Dan demikian pula besok harinya akan ada ustadz yang lain akan mentadabburi dan memilih juz ketiga. Juz kedua ma'asyarul muslimin itu bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 142 tentang sayaqulu sufaha, berkata orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabatnya itu berpaling dari kiblat sebelumnya? Rasulullah kan sebelumnya diperintahkan untuk berkiblat ke Baitul Maqdis setelah hijrah selama kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan lamanya. Lalu kemudian Allah pindahkan kiblat itu ke arah Makkah atau Ka'bah. Nah, hal itu ma'asyarul muslimin membuat orang-orang bodoh di kalangan orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi mengejek-ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juz kedua ini berakhir pada ayat yang ke-252 setelah Allah mengisahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam peristiwa Talut. Di sepanjang juz kedua ini ma'asyarul muslimin banyak hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum tentang qisas, ada hukum tentang makanan yang haram, yaitu daging babi, darah dan seterusnya yang disembelih selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum yang lain termasuk hukum puasa Ramadan. Nah, ini yang akan kita tadabburi. Karena kita berada dalam bulan Ramadan. Maka pemirsa yang sudah
mengikuti kajian live ini, ya silahkan dibuka Al-Qur'annya. Kita buka pada halaman, kalau Mushaf Madinah ya, halaman ke-28 pada ayat yang ke-183. Silahkan dibuka dan saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya itu adalah harfun nida, huruf panggilan. Wahai. Ayyuha sekalian, alladzina orang-orang yang amanu beriman. Jadi ayat ini ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala berisi seruan, panggilan ilahi khususnya kepada setiap orang-orang beriman, ya, agar mereka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung pada ayat ini. Ya, apakah perintah yang terkandung pada ayat tersebut yang mesti dipatuhi, mesti ditunaikan oleh setiap orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan atas kalian orang-orang beriman as-shiyam, puasa. Puasa apakah yang dimaksudkan di sini ma'asyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada orang-orang beriman? Para ulama kita mengatakan puasa yang dimaksudkan adalah puasa Ramadan. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhihi al-ummati wa amiran lahum bis-siyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengajak atau menyampaikan dialog, ya, kepada orang-orang beriman dari umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Wa huwal imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Puasa itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir, adalah al-imsak, menahan diri dari makan, dari minum, dan al-wiqa', berhubungan biologis dengan istri, biniyatin khalisatin lillahi ta'ala, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir razilah. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan manfaat di puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Karena di dalamnya, kata beliau, terdapat zakatun nafs, pensucian jiwa, wa taharatiha, dan pembersihannya, wa tanqiyatiha, dan mensterilkannya, minal akhlaqir radi'ah, dari hal-hal yang dapat menodainya, dari perkara-perkara yang buruk. Jadi, puasa Ramadan yang dilakukan oleh seseorang memberikan dampak positif berupa tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, membersihkan dan mensterilkannya dari al-akhlaq ar-radi'ah, hal-hal yang bisa menodainya dari perkara-perkara yang keji, dari perkara-perkara yang buruk, wal akhlaqir razilah, dan dari akhlak-akhlak yang rendah atau nista. Nah, oleh karenanya ma'asyarul muslimin, seyogyanya orang-orang yang berpuasa itu ketika dia telah menahan
makan dan minumnya serta hubungan biologisnya yang pada dasarnya sebelum berpuasa semuanya itu halal, semestinya dia lebih mampu untuk menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan nista, dari perbuatan-perbuatan keji, dari sikap-sikap yang tidak pantas dan tidak layak menurut syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab di luar puasa pun perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika seseorang sedang melakukan ritual puasanya. Ya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak sanggup menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dusta, dari berkata dusta serta kejahilan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari orang tersebut bahwa dia telah menahan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak membutuhkan puasa orang-orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, akhlak-akhlak tak terpuji ketika ia sedang berpuasa. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya melanjutkan penjelasan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, "Wa dzakara annahu kama aujabahu 'alaihim faqad aujabahu 'ala man kana qablahum falahum fihi uswatun." Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya sebagaimana puasa Ramadan itu telah diwajibkan kepada umat ini, yaitu umat Islam, maka sesungguhnya puasa itu juga telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum mereka, yaitu sebelum kita, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi. Ya, keduanya adalah agama samawi, dan pada kedua umat itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa kepada mereka. Maka mereka itu ya adalah merupakan teladan, terdapat keteladanan dalam menjalankan syariat puasa. Ya. Ya, keteladanan itu untuk kita. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang melanjutkan penjelasannya dan berkata, "Waliyajtahid haula'i fi ada'i hadzal fardhi akmala mimma fa'alahu ulaika." Maka hendaklah umat ini, yaitu umat Islam, berjuang, bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban ini lebih baik dan lebih sempurna dari apa yang telah dilakukan oleh mereka-mereka sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, nampak bahwasanya mereka tidak sempurna di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa syariat puasa yang dahulu diwajibkan ke atas mereka. Maka untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya mereka berjuang ya, dan bersungguh-sungguh untuk menunaikan syariat puasa ini lebih baik dan lebih sempurna daripada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya menyebutkan satu dalil dari surah Al-Maidah ayat ke-48. Ya, bisa kita buka, ya, kita bisa nyebrang. Ya, pemirsa bisa membuka ya surah Al-Maidah ayat 48. Apakah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir sehingga beliau mendatangkan dalil ini? Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat." Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja.
bagi setiap kalian, yang umat manusia, kami telah menjadikan syir'atan wa minhaja. Kami telah menjadikan untuk setiap umat itu syariat dan manhaj. Ya. Jadi ada syariat yang Allah tetapkan secara spesifik untuk umat-umat tertentu. Ya. Jadi ada syariat yang spesifik untuk umat Nabi Isa alaihi salam. Ya. Demikian pula umat Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Namun seluruh syariat-syariat itu terhimpun dalam satu manhaj yang sama, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, walau syaa Allah, seandainya Allah menginginkan, maka niscaya kalian akan dijadikan umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah memberikan kepada kita syariat ini. Maka syariat ini adalah merupakan ujian Allah untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh menunaikannya? Apakah kita berupaya untuk menunaikan syariat itu secara sempurna? Atau kita menganggap syariat itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak bermanfaat, wal'iyazubillah. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, walihada qala hahuna, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini surah Al-Baqarah 183 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, target yang Allah Subhanahu wa taala canangkan untuk puasa Ramadan ini, yang mesti dan harus digapai dan dicapai oleh setiap yang melaksanakan dan menunaikannya, adalah takwa. Itulah targetnya. Dan kita berharap semoga setiap kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, ya, baik yang muda apalagi yang sudah tua, ya, benar-benar mencapai target ini, yaitu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya ma'asyiral muslimin agar kita dapat mengetahui bahwa kita telah mencapai target tersebut dengan ibadah yang kita tunaikan? Ya, kita harus memahami terlebih dahulu apa makna dari takwa tersebut. Ya, apa kriteria yang mesti terpenuhi pada hamba-hamba yang bertakwa, sehingga ketika kita menemukan kriteria-kriteria tersebut, ya, kita dapat, ya, memastikan dengan harapan yang sangat amat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kriteria-kriteria yang terpenuhi itu kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Nah, kalau kita melihat dan mencermati definisi takwa yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka pada definisi itu ada 4 kriteria yang mesti terpenuhi pada diri seseorang sehingga dia dikategorikan sebagai hamba yang bertakwa. Ya, beliau mengatakan dalam asar tersebut bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha terpuji. Di mana rasa takut ini ma'asyiral muslimin mendorong seseorang untuk memenuhi kriteria takwa yang kedua,
yaitu al-amal bitanzil, mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan syariat ini secara sempurna. Ya, makanya dalam surah Al-Baqarah di juz kedua ini juga, ma'asyiral muslimin, terdapat ayat tersebut, ya, perintah untuk menunaikan syariat ini secara sempurna seperti apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, di surah Al-Baqarah juga, ya, pada ayat yang ke 208 kalau tidak salah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Ya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara totalitas. Artinya, amalkanlah, tunaikanlah syariat ini secara sempurna. Amalkanlah, aplikasikanlah nilai-nilai Al-Quran ini secara keseluruhan sepanjang hidup kita. Tidaklah berakhir kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, kecuali kita telah berjuang dengan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menunaikan syariat ini secara sempurna. Dan kita yakin bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikuti tuntunan Rasulullah, saddidu wa qaribu. Ya. Tetap berusaha untuk lurus dan tetap berusaha untuk mendekat, berjuang mati-matian di dalam menunaikan poin kedua dari takwa, yaitu al-amal bitanzil, mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika seseorang benar-benar telah sempurna atau berusaha dan berjuang untuk sempurna menjalankan syariat ini, maka insya Allah kriteria takwa yang ketiga mudah ia penuhi. Apa itu? Ar-ridha bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit. Merasa puas dengan yang sedikit. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak ridha dengan pembagian rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, karena dia menganggap pemberian itu sedikit, maka syaitan mudah menggelincirkan dia melalui perangkat hawa nafsu yang telah dipasang di dalam dirinya untuk memenuhi keinginannya memperoleh lebih banyak meskipun dengan cara yang haram. Itu orang-orang yang korupsi, ma'asyiral muslimin, melalui jabatannya, itu karena dia tidak memiliki sikap ar-ridha bil qalil. Merasa puas dengan yang sedikit. Gajinya sudah ditetapkan. Ada yang sampai 60 juta, ada yang sampai ratusan juta, udah ditetapkan seperti itu. Tapi yang 60 juta sebulan, yang ratusan juta sebulan itu, dia tidak merasa cukup dengannya. Dia menganggapnya sedikit, ma'asyiral muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Ada proyek-proyek yang mesti dia tanda tangani, sudah dimanipulasi sedemikian rupa untuk mengangkat biayanya. Akhirnya dia tanda tangani untuk meloloskan proyek itu. Terjadilah korupsi, ma'asyiral muslimin. Hanya lantaran karena ia tidak puas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan secara halal untuknya. Maka ar-ridha bil qalil, ma'asyiral muslimin, adalah kriteria ketiga yang mesti terpenuhi pada diri seseorang agar dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan kriteria yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, itu tidak dapat menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian klimaksnya adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Poin keempat, kriteria yang keempat adalah senantiasa siap siaga menghadapi hari kepergian kita dari dunia ini. Saufa narhal, kita akan pindah suatu hari nanti. Kita akan berangkat suatu hari nanti. Rela atau terpaksa? Setuju atau tidak? Siap atau tak siap? Jika tiba hari tersebut,
maka kita akan berangkat pergi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang telah mengetahui jadwal keberangkatannya, meskipun jam dan harinya tidak pasti, tapi telah terjadwal keberangkatannya, ya, bahwa dia tidak akan berlama-lama di suatu tempat, maka di tempat tersebut dia sudah menyiapkan dirinya untuk berangkat pergi jika jadwal itu telah tiba. Nah, ma'asyiral muslimin, kira-kira persiapan apa yang mesti kita penuhi, yang mesti kita sediakan sebelum kita berangkat pergi meninggalkan dunia yang fana ini? Tidak ada yang lebih baik, ma'asyiral muslimin, seseorang persiapkan sebagai bekalnya untuk melanjutkan perjalanan berikutnya yang lebih lama dan lebih panjang, dan ujiannya lebih berat dan lebih menyulitkan, melebihi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, dan sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, wahai orang-orang yang berakal, bertakwalah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia 4 kriteria yang mesti terpenuhi pada diri seseorang sehingga dia dikategorikan sebagai hamba yang bertakwa, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah hadir dan menguasai fikiran dan jiwa seseorang, sehingga dengan rasa takut itu dia mampu mengendalikan pilihannya pada setiap kali ia memilih, dan pilihan itu cuma 2, kebenaran atau kebatilan. Maka dengan rasa takut itu kepada Allah, dia akan memilih kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Atau ma'asyiral muslimin, dia harus memilih kehalalan atau keharaman. Maka dengan rasa takut kepada Allah itu, dia akan lebih memilih halal dan meninggalkan yang haram. Atau ma'asyiral muslimin, dia memilih antara tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau syirik, menyekutukan Allah. Maka dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpatri dan terhunjam kuat di dalam jiwanya, dia akan memilih tauhid, mengesahkan Allah, dan meninggalkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau ma'asyiral muslimin, dia harus memilih di antara sunnah dan bid'ah. Maka dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah terpatri di dalam jiwanya dan telah menguasai akalnya, dia akan lebih memilih sunnah dan meninggalkan bid'ah. Jadi ma'asyiral muslimin, pilihannya cuma 2, ma'asyiral muslimin, yaitu kebenaran dan kebatilan. Maka pastikanlah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu Anda memilih kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kemudian kriteria yang kedua adalah al-amal bitanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, mengamalkan yang diturunkan Allah, kemudian merasa puas dengan pembagian yang sedikit. Lalu yang klimaks adalah selantiasa siap siaga menghadapi hari kematian. Dan tidak ada persiapan yang lebih baik bagi seseorang kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada poin yang 4 tersebut. Nah, lain halnya ma'asyiral muslimin dengan definisi yang disebutkan dan diriwayatkan dari Talq bin Habib rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan takwa itu adalah maknanya sama sebenarnya ma'asyiral muslimin meskipun redaksinya berbeda. Beliau mengatakan tentang takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafata iqaballah. Takwa itu bahwa Anda menjalankan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan cahaya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, karena hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, dan Anda meninggalkan apa yang dimurkai oleh Allah, kemaksiatan kepada Allah,
juga di atas bimbingan cahaya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, karena takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'asyiral muslimin, seseorang di dalam menjalankan ketaatan itu mesti dan harus berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sebab jika ia tidak berada pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa saja dia bermaksud taat kepada Allah, namun melampaui batas ma'asyiral muslimin, melampaui batasan sunnah. Sunnah telah membatasi agar seseorang itu hanya sholat 4 rakaat dia sholat duhur, lalu dia menambahnya menjadi 5, melampaui batas. Ada sunnah-sunnah Rasulullah yang telah dipatenkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tidak boleh melanggarnya. Apabila kita melanggarnya, maka amalan itu terjatuh ke dalam bid'ah, di mana bid'ah itu adalah merupakan seburuk-buruk amalan yang dilakukan oleh seseorang, sebagaimana yang termaktub dalam khutbatul hajah yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali khutbahnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah ila akhir maqalahu sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru, dan setiap perkara baru adalah bid'ah. Dan Rasulullah telah mewanti-wanti umat ini, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama kami ini, kata Rasulullah, maka apa yang dia lakukan itu tertolak. Wal iyadzu billah. Jadi ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan itu mestilah dibawa tuntunan cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seseorang itu tidak melampaui batas di dalam melakukan suatu perkara dengan anggapan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam meninggalkan maksiat ma'asyiral muslimin, seseorang itu haruslah berada di atas tuntunan cahaya Allah, Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia pun tidak melampaui batas ma'asyiral muslimin di dalam mengingkari kemungkaran, dalam meninggalkan kemungkaran, di dalam memberantas kemungkaran. Tidak boleh seseorang melampaui batas. Sebab segala yang melampaui batas ma'asyiral muslimin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala, yang jika kita perhatikan dan kita cermati, ternyata maknanya tak jauh berbeda dengan definisi takwa yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam usia kita ini, ya, mungkin ada di antara pemirsa yang telah berusia 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, ya, 20 tahun, kemudian 17 tahun atau 15 tahun di usia balik. Ya, semoga setiap kita yang telah mendapati bulan Ramadan di tahun ini 1444 Hijriah, di usia berapapun kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap kita mencapai target tersebut, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang menyulap diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti puasanya dua makhluk yang berbeda. Ya, jadi ada juga makhluk Allah yang dalam kehidupannya masuk dalam siklus puasa. Yang pertama ulat, yang kedua ular. Perhatikan kedua binatang ini ma'asyiral muslimin. Ulat akan masuk pada siklus puasanya, dan klimaksnya dia akan iktikaf, tapi bukan di masjid, tapi iktikafnya dalam kepompong. Ya. Dia meninggalkan dunianya, dia meninggalkan makan dan minumannya, dan begitu dia telah selesai
dari ritual puasanya ma'asyiral muslimin, keluar dari tempat i'tikafnya, maka ulat itu benar-benar berubah wujud menjadi lebih istimewa, lebih indah, dan perilakunya lebih baik. Dia telah berubah menjadi kupu-kupu yang tadinya ulat yang menjijikkan, kini kupu-kupu yang sangat indah menawan. Kemarin dia melata ma'asyiral muslimin, sekarang dia terbang di udara. Kemarin dia merusak pucuk-pucuk tanaman, ya, sekarang dia membantu penyerbukan bunga-bunga. Subhanallah, terjadi perubahan yang demikian positif pada diri ulat setelah dia melalui proses puasa dan iktikaf dalam kepompong. Lain halnya dengan ular ma'asyiral muslimin. Ular juga berpuasa dan iktikaf di dalam lubangnya. Namun yang terjadi hanyalah perubahan kulit ma'asyiral muslimin. Adapun perilakunya tetap seperti semula. Dia tetaplah binatang berbisa yang memangsa dan menjijikkan. Tidak ada perubahan kecuali hanya pada perubahan kulit yang lebih cerah warnanya, lebih mengkilap. Ada juga orang yang berpuasa seperti ular ma'asyiral muslimin. Dia hanya di penghujung Ramadan membeli baju baru, tetapi perilakunya tidak berubah ma'asyiral muslimin. Yang tidak salat berjamaah tetap tidak salat berjamaah. Yang tidak membaca Al-Quran tetap tidak membaca Al-Quran. Yang menjahili teman-teman dan tetangganya tetap menjahili teman-teman dan tetangganya. Yang korupsi tetap dengan korupsinya, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merubah perilakunya lebih baik dan lebih sempurna seperti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semuanya, semoga dengan ibadah puasa yang telah kita lakukan, insya Allah di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, ya, hingga tuntas nantinya dapat, ya, merubah perilaku kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka itu artinya kita telah menyiapkan untuk diri kita bekal yang paling istimewa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur ayat kita. Semoga hal ini memberikan motivasi untuk setiap kita, motivasi yang positif, ya. Dan jika ada yang keliru dan salah tersampaikan sepanjang muhadharah ini, maka itu adalah berdasarkan kelemahan, ya, dan kebodohan kami. Dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekeliruan dan kesalahan tersebut. Dan kewajiban pemirsa dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan rekaman ceramah ini dan mengetahui kekeliruan dan kesalahan yang tersebutkan, ya, atau tersampaikan, maka kewajiban Anda meluruskan dan membenarkannya dengan harapan bahwa kesalahan yang telah disampaikan itu tidak terwariskan pada generasi kita selanjutnya. Demikian ma'asyiral muslimin, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.